sambil menunggu yang lain. Ini kita masuk ke materi baru ya. Filter. Nah, filter ini terdiri dari dua nanti bagiannya. Filter ya, kita masuk sekarang filter. Ini sebenarnya dia sebelum penguat ini ya, kalau ya filter ya bagian awal ya, menerima sinyal, filter dulu yang mau kita butuhkan. Baru dia dikuatkan nanti, baru ke output. Ini untuk telekomunikasi dia, radio, televisi ataupun seluler, pokoknya informasi yang wireless lah ya, wireless. Itu harus difilter karena yang dipancarkan itu terlalu banyak frekuensi yang dipancarkan, sehingga yang kita butuhkan ya kita filter frekuensi berapa. Nah, masing-masing itu juga sistem juga ada batas-batasannya. Umpama radio dari berapa, FM dari berapa sampai berapa, AM dari berapa sampai berapa, SW dari berapa sampai berapa, tidak boleh itu dilanggar. Kemudian televisi juga gitu, UHF dari berapa, VHF sampai berapa. Sekarang kan udah banyak UHF, tapi VHF kan dulu TWRI masih pakai ya. Nah, nanti apalagi untuk keperluan militer lain lagi, untuk keperluan penerbangan lain lagi, nah, supaya tidak saling bertabrakan ya. Nah, makanya perlu difilter, artinya difilter itu ya. Nah, kemudian filternya macam-macam nanti fungsinya. Nanti filternya ada yang dari frekuensi tertentu sampai nggak ada batas, dari 0 sampai frekuensi tertentu. Nah, kemudian ada batas-batasnya. Kemudian ada juga nanti yang bukan frekuensi yang dipakai nanti untuk pembatas. Berarti dia kecil saja. Kenapa? Itu filter dibagi-bagi. Nanti kita bahas nanti. Nah, secara idealnya gimana? Nah, dalam kenyataannya seperti apa? Gitu ya. Nah, kenyataannya seperti apa? Idealnya. Dan nanti itu kenyataannya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke respon ideal dulu. Respon ideal ya. Nah, respon idealnya ada 5 sebenarnya, 4 yang itunya ya. Yang satu itu sebenarnya bukan filter ya. Pertama adalah low pass filter. Filter lolos bawah. Artinya di bawah frekuensi cut off ya artinya ya. Jadi yang diloloskan di bawah frekuensi cut off diloloskan atau diterima. Di atas itu tidak diterima. Ya seperti kalau idealnya, nah, seperti bata ya, brick wall, makan sini brick wall ya, seperti batu bata, idealnya pas band. Jadi ini nggak rata seperti ini ya, dia ada penurunan sedikit sampai maksimal minus 3 dB ya, kecil sekali, baru dari sininya nanti baru tinggi. Nah, di pada pas band ini tidak ada apa namanya kehilangan sinyal atau atunasi, padahal ada sedikit ya. Ada sedikit. Nah, cuman secara ininya itu nggak ada, padahal dia ada penurunan sedikit. Bukan tidak nol sama sekali ya. Nah, di sini baru stop bandnya baru besar. Sampai mendekati nol nanti. Nah, ini dia frekuensi cut off. Frekuensi cut off-nya adalah pembatas dari yang mau kita batasi. Nah, idealnya kotak seperti ini. Tapi kenyataannya tidak, nanti kita lihat. Ini filter nih, kalau untuk filter order tinggi yang mau mendekati lurus begini ya, nah itu akhirnya sangat susah itu ya, dan banyak sekali jenis-jenis filter itu, banyak sekali. Kemudian yang kedua, kebalikannya ya, kalau tadi low pass filter karena high pass filter, filter lolos atas. Di atasnya apa?
Kayak yang tadi dia pas bandnya, jadi stop band sekarang. Dari 0 sampai cut off, nggak diterima. Setelah cut off baru diterima. Kalau tadi kan nggak. Dari 0 sampai cut off diterima, di atas cut off tidak diterima. Stop bandnya. Ini kebalik. Rangkaiannya kebalik. Kebalik juga nanti ya. Sama. Ini nggak rata. Ini dia agak ini sedikit naik miring tipis ya. Nanti kita lihat di respon frekuensinya. Nah, di sini katanya atunasinya 0, padahal tidak ada sedikit. Idealnya nih lurus, langsung dari ini langsung blok 100%. Ini tidak seperti ini. Tidak. Untuk mendapatkan yang mendekati ini saja itu sangat susah. Tapi dia sampai nanti daya yang dibolehkan tersebut, nah, dia itu masih ada. Dayanya kecil, dia nggak kebaca. Ada tapi kecil. Bukan nggak ada. Kalau sih nggak, teman nggak kebaca. Nah, sama aja kan. Nah, ini yang banyak di komunikasi. Seperti radio, televisi, seluler, umpamanya untuk transportasi udara, atau laut, kemudian aplikasi militer ya. Seperti ini dia ada dari band berapa sampai band berapa. Kenapa? Karena terbatas, gitu ya, terbatas. Nah, ini dia seperti 2 buah filter tadi. Yang bagian bawah ini kalau kita potong ini kan seperti high kan, high pass filter. Cut ini. Kalau ini yang kita potong seperti low pass filter. Ini gabungan dari high pass filter dan low pass filter. Di mana high pass filternya frekuensi rendah. Dan low pass filternya frekuensi tingginya. Kalau dibalik menjadi nanti band pass dia. Tapi band pass nggak boleh, bandwidthnya lebar-lebar, dia sempit, tidak buat. Kalau band pass filter itu bisa kita buat dari high pass filter dan low pass filter untuk jalur lebar. Kalau jalur sempit tidak, nanti dia tempatin di itunya ya, tidak dapat. Dia khusus rangkaiannya. Tapi kalau jalur cukup lebar itu bisa kita buat low pass filter. Nah, high pass filternya frekuensinya lebih rendah dari low pass filter. Kalau kebalik dia menjadi stop. Gunanya adalah untuk pembatas, bukan yang dipakai. Nah, kalau low pass filter, high pass filter, band pass filter, itu adalah frekuensi yang mau kita pakai. Nah, di sini yang dipakai ya. Kalau yang tadi, yang di sini yang dipakai. Yang ini, yang di sini yang dipakai. Nah, ini bukan band pass ya, ini 0 ya, ini 0. Tidak ada. Kosong sini sudah 0. Nah, karena ini garis grafik ya. Nah, ini tengah-tengah ya, baru. Ini band stop, kebalikannya. Nah, di bandwidth di sini ada bandwidth ya. Lebarnya adalah frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah, itu lebar. Nah, ini ada frekuensi resonansinya atau frekuensi center nanti. Nah, nanti ada 2 cara perhitungannya untuk jalur lebar. Nah, karena ini tidak linear, makanya di Google Classroom sudah saya kirim ya kertas semilog. Nah, itu nanti untuk respon frekuensinya pakai ini semilog, tidak linear. Nanti senternya itu bukan, katakan ini 5, ini 1, berarti 4, senternya 2, bukan. Atau ini 0, ini 5, umpamanya kan, ini 2,5, bukan. Dia nanti perhitungannya. Tapi kalau jalur sempit bisa seperti itu. Karena dia log dengan ininya nggak beda, karena sempit. Tapi kalau jalur lebar tidak. Karena log 1 sama log 2 dengan log 3, itu kan jaraknya selisihnya 1, tapi lebarnya berbeda. Nah, dia nanti kita lihatkan nanti. Ini bandwidthnya, frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah. Contohnya nih, 460 dengan 450 ya bandwidthnya 10 kilo. 3.300 dengan 300 itu yang dikurangi 3.000. Tapi frekuensi tengahnya bukan separuh ini, bukan ini 5, bukan ini 1.500 ya. Nanti ada ini. Ini ya frekuensi tengahnya. Akar dari frekuensi 1 dikali frekuensi 2 diakarkan. Untuk jalur lebar ya. Kalau jalur sempit ini diakarkan dengan itu hampir sama nilainya. Kalau dia sempit, umpamanya hanya 10 Hz umpamanya. Itu kan 10 dengan itu hampir sama. Tapi kalau lebar, itu tidak bisa. Dia karena bukan linear. Ya. Dia kenapa mana yang tidak linear? Ya. Bukan, kalau ini kan harusnya 1.500 kan? Tengah-tengahnya 3.000 dikurang 300, kan 3.000 bagi 2, 1.500. Bukan. Karena dia bukan linear. Nah, ini untuk menentukan jalur lebar, jalur sempit tadi, key-nya ini. Key.
I adalah frekuensi tengahnya atau senternya, dibagi dengan bandwidth itu. Q-nya jika kecil dari 10 lebih besar dari 10 apa gitu ya. Nah, ini dia. Ini tadi kan datar. Nah, ini bukan datar. Di tengah-tengah ini paling tinggi nih. Di sini miring dikit sampai minus 3 dB. Di sini juga miring dikit sampai minus 3 dB ya. Nah, ini untuk menggambarkan orang lurus. Jadi bukan tidak ada penurunan atenuasi atau penguatan, ada. Puncaknya di tengah-tengah. Nah, cuma tengah-tengahnya itu ya adalah bukan pembagi dua ya, karena dia bukan linear. Nah, ini Q-nya menentukan. Jadi ketika lebih besar dari 10, ini disebut frekuensi tengahnya bisa bagi dua, karena dia adalah jalur sempit, ya, sangat sempit, sehingga diakarkan pun dia hampir sama. Jadi bisa saja kita bagi dua. Tapi digunakan ini juga nilainya hampir sama. Tapi kan repot ya, dikali baru diakarkan. Nah, kalau ini kan tinggal jumlah bagi dua. Ini khusus untuk jalur sempit, di mana Q-nya ini lebih besar daripada 10. Jika bawah 10 itu harus gunakan ya, ini tadi, akar dari frekuensi 1 dikali frekuensi 2. 1 kali frekuensi 2 diakarkan. Jadi untuk cari Q-nya berapa? Nah, hitungannya berapa? Ininya kan untuk bandwidth. Q-nya. Ini berarti dia jalur sempit. Ini kan, ini kan hanya contoh ininya ya. Tuh. Jika Q-nya lebih kecil dari 1, itu disebut jalur lebar. Jika Q lebih besar, itu 1 disebut jalur sempit. Nah, ini yang diperbolehkan. Ini bukan segini dia ya. 400 dengan kan ini kan 10 ini kan 10 nih cuma kilo ya, ini kan 10 kilo di sini bandwidthnya ya, 160 10 kilo. Nanti bisa kita lihat, nah, ini bisa ya, ini bisa jalur sempit ini bisa, nanti kita lihat yang ininya selisihnya 10 ya, 160. Ini yang jalur lebar ini kan, itu lebar Q-nya 10. Karena bandwidthnya ini kan setengahnya dibagi dengan ini dapat 100 bagi 10 kan 10 ya. Nah, kalau ini tadi kan kalau kita gunakan juga yang ini tadi, ini kan 450 kilo dengan ini kan, ininya lihat setengahnya 4,5, bandwidthnya 10 kan. Nah, ininya kan 4.000, ya, ini dibagi bandwidthnya kan 10 kilo. Nah, kilonya hilang kan, kilonya hilang. Ininya F0-nya di atas. Ini kalau dijadikan yang tadi itu ya, mencari Q-nya ya. Nanti Q kan adalah F0 bagi bandwidth. Ini bandwidthnya kan adalah 10 kilo 45 kan, di atas. Nah, ini nggak bisa digunakan jalur sempit. Nah, ini kan si jalur lebar ini boleh digunakan seperti ini. Ini kan sepertinya lebih kecil ya. Kalau lebih besar, nah ini kan, ini juga lebih besar, ini lebih besar. Itu contohnya ya. Nah, yang kecil 300 sampai 3.300 ini jalur sempit. Ini 1000 Hz, 1000 dibagi 3000 3 ya. Q-nya di bawah jalur lebar. Nah, harus kita bagi dengan ini. Kemudian ini band stop, ini kebalikannya. Tapi kalau band pass tadi, ininya ya semakin besar kita semakin bagus, cuma kan dibatasi oleh regulasi gitu ya. Seperti FM contohnya, kan 98 sampai 108 kan. Ada 88 sampai 108. Tidak bisa lagi 2000.
Jadi kan kalau bandwidthnya besar, berarti kan radio akan terbatas. Kalau terlalu sempit, nah itu nanti dia kualitasnya akan jelek, jadi kan? Nah, maka dicari FM itu kan adalah yang paling bagus kalau radio ya suaranya. Cuman jaraknya pendek. FM di Jakarta, di Bogor aja nggak nyampe, gitu kan? FM di Bekasi, Jakarta belum juga dapat, tapi dekat perbatasan ya. Tapi MW itu jauh lebih jauh. Nah, itu bandwidthnya lebih kecil. Tetapi apanya panjang gelombangnya lebih panjang, tapi lebih pendek daripada FM, lebih panjang daripada SW. SW itu paling sempit, maka shortwave ya. Itu dia di Eropa bisa sampai di Indonesia tanpa repeater. Nah, walaupun cuma jelek kualitasnya ya, frekuensinya. Ini dia ya penggunaannya. Nah, band stop dia adalah pembatas. Jadi antara bandwidth yang ada tidak langsung ketemu bandwidth satu dengan bandwidth itu tidak boleh. Nanti di perbatasannya nanti terjadi interferensi. Makanya bandwidth satu nih, bandwidth dua langsung dempet ke sini ya. Ini perbatasan interferensi antara yang punya satu dengan punya dua. Akibatnya apa nanti? Saling mengganggu, mana yang kuat, mengganggu yang kecil. Padahal masih dia, kan dibatasin. Cuma tipis. Nah ini dia gunanya nanti. Seperti pembatas kamar. Kamar kita umpamanya ukuran 3 meter kali 3 meter. Yang satu lagi kamarnya juga 3 meter kali 3 meter umpamanya kan. Kan nggak mungkin pembatasnya dibuat 1 meter. Ya kan? Dibuat setipis mungkin kan. Ya, paling 10 cm kalau dia pakai bata gitu kan. 10 cm. Belasan senti lah palingnya 10 cm sampai 15 kan. 10 cm lah ya. Nah ini sama juga. Karena rugi kan kita kan dibuat 1 meter gitu dinding antar kamar kan rugi kita. Itu kan yang nggak dipakai. Nah, semakin besar dia semakin aman memang. Tapi kan rugi. Kenapa? Dari ujung ke ujung sini itu yang diperbolehkan untuk FM ke batas, SW ke batas. Ya, kanalnya masing-masingnya, bandwidthnya itu dikurangi. Nah, sebenarnya kalau mau lebih irit lagi langsung frekuensi kanal pertama langsung kanal kedua, ya. Tapi nanti terjadi interferensi kan, boleh mengganggu. Makanya ada ini gunanya. Ya, ini jalur sempit, jalur lebar. Kalau bandwidth pass filter bisa sehat regulasi. Kemudian terakhir ini all pass filter, namanya all ya, jadi semuanya lolos. Ini bukan filter sebenarnya, cuman dia adalah sebagai sel fasa. Jadi frekuensinya lolos apa saja, jadi dia untuk menggeser fasa. Ada menggeser fasa tanpa mengubah amplitudonya. Ada kan orang kayak pemain mereka tuh geser fasa. Nanti fat dia geser fasa, tetapi amplitudonya berubah. Ini tidak, amplitudonya tetap, fasanya berbeda. Nah, ini gunanya. Dari segi frekuensi tidak, dari segi fasa. Nanti ini kita bahas. Nah, semua lolos. Nah ini masuk ke yang tadi idealnya. Nah ini yang realnya. Nah, filter itu ada dua, ada filter pasif, ada filter aktif. Pasif itu berarti dia nanti komponennya hanya komponen pasif, RLC. Sedangkan kalau aktif selain RLC nanti ada dia komponen aktifnya seperti op-amp, seperti transistor, transistor apa bipolar atau FET ya. Jadi ada penguat sehingga daya outputnya bisa lebih besar daripada daya input. Nah kan kalau filter pasif udah pasti outputnya lebih rendah daripada input. Sama saja nggak bisa, apalagi lebih besar. Tapi nanti ada bisa dia ininya rangkaian LLC nanti dia. Kita harapkan dia lebih kecil, dia malah lebih naik. Itu malah itu riak jadinya ya, bukan yang diharapkan. Kalau daya kan tetap tinggi, seterusnya ya. Setelah itu dia turun lagi, berarti berubah. Kalau ini tidak, kalau daya itu kan tumbuhnya lebih besar, berarti selanjutnya tetap lebih besar. Frekuensi selanjutnya tetap besar. Kalau ini kan turun, hanya sesaat saja. Nah, sehingga dia menggeser frekuensi tadi. Jadi dalam aplikasi frekuensi rendah ya sampai 100 kilo ini biasanya filter pasif digunakan hanya RC saja, R dan C. Maka di atasnya sampai di atas 100 kHz itu biasa digunakan komponen RLC.
Kita lihat. Yang aktif nanti belakangan kita. Ini filter, low pass filter, orde 1 dulu. Disebut orde 1 adalah komponen reaktifnya hanya satu. Komponen reaktif di sini adalah C. Kalau R tidak ya. Reaktifnya adalah L dan C. Nah, C-nya satu berarti dia orde 1. Ini seperti sederhana. Satu inputnya adalah R dan C yang dilewati. Sedangkan outputnya C saja. Sehingga VO-nya nanti adalah XC dibagi dengan R dan C ini Z ya. Karena order 1 nanti dia roll off-nya akan 20 dB minus 7 dB per dekade. Nah, ini kan langsung 109 ini kan. Nah, kalau ini tadi ya 3 ini kan langsung 0 nih. 1 dB per dekade nih. Ini kalau ininya sampai di sini kan 1 dekadenya ini 0 ya. Ini 45%, ini 90 derajat kan. Sangat besar itu. Nah, ini orde 1. Orde 1-nya dia hanya 20 dB minus 20 dB per dekade. Nah, ini untuk mencari outputnya adalah XC dibagi dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, XC itu adalah 1/2 pi FC. F-nya adalah frekuensi ini tadi, di mana frekuensi cut off-nya adalah 1/2 pi RC. Ini frekuensinya ya. Frekuensi cut off ini 2 pi frekuensi cut off C. Ini XC-nya. Kalau L nanti adalah 2 pi frekuensi cut off L. Dari RLC kita nanti ya. Z-nya ini akar R dikali XC. Ini adalah reaktansi kapasitif. Sehingga outputnya nanti adalah V-in per V-out per V-in. V-in-nya, V-out-nya ini kan C, berarti XC. Ini Z. R aksen ditambah XC aksen. V-nya ya, sehingga V-out-nya adalah V-in dikali XC dibagi Z. Frekuensi cut off ini. Ini fasanya, pemirsa fasanya. Minus 1/2 dari 2 pi RC. Semuanya kan, kalau frekuensi kan 2 pi RC. Sedangkan kalau XC-nya, reaktasi kapasitornya 2 pi FC. Ada R-nya. Kalau ini nggak ada F-nya. Ini semuanya arti tangan. 2 pi FC. F-nya adalah frekuensi cut off. Nah, ini kita ambil contoh. Rangkaian low pass filter, berapa frekuensi cut off-nya, baru tegangan pada yang di bawah frekuensi cut off, yang di atas frekuensi cut off ini. Nah, berapa? Kemudian baru gambarkan respon frekuensi. Ini respon frekuensinya adalah digambar dengan kertas semilok ya, dengan kertas linear. Kertas semilok nanti waktu bentuk saya lihatin nanti versi center tadi, bukan bagi 2, dia akar dari frekuensi 1 dikali frekuensi 2, karena dia log, bukan ini. Ini kita ambil contohnya ya. Cut off-nya adalah 1/2 pi RC. Kan? 2 pi RC. Per 2 kali 3,14 dikali 47.000 ohm dikali 47 nanofarad. Ini pangkat 9. Min 9 ini pangkat 3, 4,7 ya. Pangkat 3. Pangkat 3, 9 tinggal pangkat min 6. Naik ke atas menjadi pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 4,7 dikali 4,7. Apanya 720 dibulatkan. Begitu. 70 lebih dikit gitu ya. Apa jadi yang sebetulnya nanti susah kita bulatkan. Nggak kebaca juga. Ini lebih dikit. Tapi nggak sampai kalau di belakang 721. 720,8. Nah, pada orde 1, frekuensi cut off sama dengan frekuensi min 3 dB. 1 ya. Frekuensi cut off sama dengan frekuensi min 3 gitu ya. Orde 2 berbeda. Frekuensi cut off dengan
Nah, dia roll off-nya pada saat frekuensi min 3 dB ini, bukan pada frekuensi cut off ya. Ini kebetulan karena dia sama, udah, di sini dia roll off 1710. Ada apa? Jadi pada titiknya nanti kita lihat berapa penguatan. Nah, ini sekarang pada frekuensi ini, sekarang ditanya ini ya, ketegangannya berapa? Pada frekuensi 100. Nah, dulu SE-nya 100. 2pi FF-nya ini 100. Dapatnya ini 33.863 ohm. Sehingga nanti Z-nya sama tadi kan? Z-nya akan sama Z. C2 juga. Oke, sumbernya 10 volt. Dapat. X-nya 3 dalam kilo ini ya. Ini di atas dulu. 3.000 ya. 33,8 kilo. Dapatnya 9,10 dikali ini ya. Ini 10-nya belum. Ya. 10 dikali akar. PN ya. Kemudian pada frekuensi 10 kilo berapa? Nah, frekuensi cut off ini kan, berarti ini kan di bawah sebelum cut off nih. Nah, sebelum cut off. Cut off-nya 720. Nah, sebelumnya dia ini kalau idealnya kan 10. Nggak hilang katanya, tidak ada penurunan atenuasi. Nah, kenyataannya kan turun dari 100 pada 720 nih, masih di bawah 100. Harusnya ini sekitar 10. Itu kenyataannya tidak. Nih, maka di gambar tadi yang lurus ini tadi tidak benar. Ini lurus ya, dia turun dikit. Dari sini turun sampai sini 3 dB ya, baru tajam turun. Minus 20 dB per dekat. Nah, ini kan enggak. Nah, ini buktinya kalau kita hitung. Nanti kalau di simulasi juga kita lihat ada penurunan. Nah, ini jauh lebih besar di frekuensi cut off 720, ini 10 kilo. 10.000 ya. Nah, kita hitung 2pi ini 10.000. 2pi 10.000, ini 10.000 kilo sama tadi ya. 6, kalau dijadikan 10 dia pangkat 5. 500.000 dibagi 2, 3,14 jadi 1 ya. Kali 4,47. Dapatnya 338 ohm. Masukin ke sini tadi lagi. Ini juga sama. Ini sekarang. Ya, 10 volt. Dapatnya 0,718. Karena sudah di luar. Nah, ini benar atunasinya. Kalau tadi kan dia 0 katanya kan. Tadi enggak, dia turun. Kecil kan? Dari 10 hanya 0,1 aja kan sampai. Karena dia sudah diblok, berarti sudah diblok, dayanya kecil. Jadi lolos, cuman dayanya sangat kecil. Nah, itu gangan. Soalnya di bawah 1 volt dari 10 tadi. Kita sampai 10%, 0,7%. Makin ke kanan dia akan makin kurang. Ayo mendekati 0. Nah, ini untuk respon frekuensinya sekarang. Respon frekuensinya, nah, ini kan hanya untuk mengetahui yang ini aja ya. SC1, SC yang ini tuh untuk mengetahui outputnya seperti apa. Nanti habis ini kita lihatin juga dalam simulasi. Untuk mencari respon frekuensinya, kita kembali ke frekuensi cut off. X-nya adalah SC frekuensi cut off. Karena 720 tadi kan, nah, sudah dapat 720. X-nya 2pi 720 at 476. Dapatnya 4.705. Kemudian Z-nya ini 4.700 kodar ohm ini ya, kodar. Nah, ini salah nih. Ini harusnya ohmnya juga kodar. Enggak tiba-tiba dari mana ohmnya? Salah. Nah, ohm kodrat. Jadi ohm kodrat ditambah ohm kodrat kan? Ohm kodrat ya, diakarkan jadi ohm. Nah, kalau tadi nggak ada tiba jadi ohm. Nah, itu yang penting ini ya. Ini zatnya nggak dihitung langsung tadi ya. Ohmnya juga ya.
maka nanti dia ini salah nih kalau nggak. Ohm dibagi nggak ada besaran, kan volt ohm jadinya kan. Ohm bagi ohm 1 tinggal volt. Ya dalam perhitungan ini ya biasakan biar tahu. Nanti tahu tiba-tiba kok volt sih dari mana? Ohm. Ini baru volt. Nah, ini volt tadi kan. Ini juga apanya ohm 6.600. AC-nya XC dibagi Z. Z-nya udah kita hitung kita sebutkan tadi ya. 4.700 dibagi 6.000. Kan lebih kecil dari 1 ya. 0,7. Ini kalau pasif seperti ini hampir segini nanti. Nah, di AV-nya adalah dari 20 log AV. AV-nya 0,7, 0,7, 20 log 0,7 per minus 3 dB. Jadi 720 tadi titik koordinatnya di sini. Nah, setelah 720 dia pada min 3 dB ya, pada frekuensi 720 dan penguatan min 3 dB, dia akan roll off minus 20 dB per dekade. Nah, dia roll off-nya adalah 2 minus 2N kali 20 dB per dekade. Hanya onde pada 1 ya. 1. Pada saat 720 koordinatnya dan minus 3 dB. Frekuensi 720 penguatannya minus 3 dB. Gambarnya seperti ini. Nah, idealnya berapa? Nah, untuk dulu ininya, kita tampilkan simulasinya dulu, baru kita buatkan respon frekuensi. Simulasi dulu ya. Nah, ini ya, sederhana. Ini kita lihatin respon frekuensinya. Jadi baru kita lihat tadi yang 7 dengan 7 dengan 10 tadi ini. Pada saat minus 720 ini minus 3 dB dia. Minus 3 dB. Nah, susah nih ya, pas banget ya. Ini lebih kurang ya, 720 ya. Ini megawatt pasti lebih kurang. Ini 20 dB per dekade. Dari sini ini bukan 0, lihat kan? Berubah kan? Ininya aktivasinya. Ini motor. Aktivasinya 0. Ini dia gambarnya nih. Padahal sesungguhnya tidak. Harusnya di sini paling besar, ini turun sampai di sininya minus 3 dB. Ini kan sampai sini, nah, dia mulai di kan, dan 0 lagi. Ini masih 0. Frekuensi 2 Hz, 0, 0. Nah, ini 0 kan, 6 Hz. No. Tapi berarti puluhan udah mulai. Ini ratusan sudah mulai lagi. Kan nggak 0 tuh kan, donasinya turun kan. Nah, bisa kita lihatkan dari ini kan. Ininya. Pada saat ini frekuensi 1 Hz dulu. Nah, ini 10 volt kan. 1 Hz ya. Kayak tadi yang 100 dulu ya. 10 dulu, nanti baru 100. Lihat ininya nggak hampir sama. Hampir sama. Ya. Ini saya jadikan 10. Cuma tinggi lah ya, sama. Input dengan output sama. Kita geser ke 100. 100 Hz. Lagi. Dimulai agak turun, lihat merahnya mulai di bawah sedikit ya, merah di bawah sedikit, merah di bawah 100. Ini yang tadi 9, di perhitungan tadi 9,9 tadi ya. Ya, hitungan tadi. Depannya 9,9 turun sedikit saja dia. Ya. 100 kan, kita naikkan menjadi katakan 300 lah. Dia nanti juga akan makin turun. Outputnya yang biru ya, merah input, yang biru turun lagi kan. Ini fasanya nih, Arcus minus Arcus pertanyaan tadi 2P FRC kan, turun lagi kan. 500. Ini masih di atas periksa 500.
Nanti kalau dia 720-an itu dia kira-kira 70%-an ya. Ini turun lagi ya, 500. Nah, turun lagi kan? Turun lagi. 720 lah kita buat. 720. Akan turun lagi. Tapi tidak sampai setengah ya. Nah, turun lagi. Ini kan dua. Ini 1, 2 kan. Jatuhnya ini 1,5, 30% nanti. Ini 50 di sini kan. Minus 0,7-nya kan. 0,7% lebih dikit. 0,7. 0,707. 1% lah. Nah, 10.000 gimana? Nah, jangan 10.000 dulu. Kita buat 5.000 dulu. Ini hanya untuk menunjukkan ya. Itu sudah jauh karena dia sudah berada jauh di frekuensi cut-off. Ini aja separuh, ini ini kan ininya 10 volt. Kotaknya. Dulu ini RF ya. Kita 10 volt peak-nya. Jadi peak-nya 20, 10, 10, 20. Itu baru 5.000 kan. Nah, baru kita masukin 10.000. Sudah kecil lagi. 10.000. Kita garis tidak ada. Karena dia semakin jauh dari dia bukan nol sebenarnya. Daya masih ada, tegangan masih ada, cuman makin kecil. Nanti baru dia makanya tak berhinggap dari sini. Nah, gimana untuk membuat respon frekuensinya? Respon frekuensi yang seperti ini tadi, ya. Nah, ini dia. Jadi dia dapat kan nilainya yang perlu didapatkan ada penguatannya dapatnya minus 3 dB. Frekuensi cut off-nya 720, di mana frekuensi cut off sama dengan frekuensi min 3 dB. Dia min 3 dB ini 20. Saat min 3 dB cut off dia sebanyak organnya 120 minus 20 dB per second. Ya. Nah, bagaimana ininya? Kita tampilkan membuat. Nah, ini dia. Yang merah dulu ininya ya, merah. -nya nih, lihat kertasnya seperti ini nanti ya. Ini 1, 2, jalan segini kan. 2, 3 kan selisihnya jadi 1, makin kecil. 3 ke 4 selisihnya 1 nih. Segini, ini sulit. Makanya ini tidak linear ya. Kalau ini linear, satunya anggap berapa terserah, mau anggap 1 boleh, mau kalau saya 1 kotak kecil saya anggap 2 nih ya. Oh, ini ya, 2. Boleh nggak 0 di atas ini Pak? Boleh. Bisa di gampang aja nih. Ambil ininya dari kotak itu ke sini 10 kan. Nanti ini 2, 4, 6, 8, 10. Saya mau nggak satunya? Boleh. Berarti 2 20 jadi 10. Ya. Misalnya kalau saya ambil 2. Kalau 1 boleh. 1 berarti 20, sini 10 baru 20-nya 4 kotak besar atau 20 kotak kecil. Boleh ya. Yang di sini nggak bisa, baru. Ini udah ada sebenarnya. Ini 1, ini 2, 3, 4. Cuman ini dekadenya boleh. Sambil di 0 nggak? Boleh nggak? 1 ya, bukan 0 deh ya. Ini 1. 1 berarti 1 ke sini disebut 1 dekade. Kali 10 ya, dekade 10. Jadi kalau di sini 1, di sini 10. Di sini yang satunya lagi 100. Di sini ketemu 1 lagi 1000. Sini 1 lagi 10.000. Kalau ambil 10, berarti 1 dekadenya buat sini 100. Ini 1000 1 kilo. Ini 10 kilo. Ini 100 kilo. Ini sambil 10. Nah, jadi 720 di mana? Antara 7 dan 8 di sini ya. Nah, ya. Nah, ini nggak bisa pas banget. 10 gimana? Ini 7. Nah, kan? 8-nya nih. 20 lah segini kira-kira gitu ya. Nah, sini 7,5. Nah, ini makin kecil lagi nih. 8 dengan 9 ini kan. 9. Ini nggak sama nih ya. Makin kecil, makin kecil. Nah, ini mulai lagi. 1, 2.
Kira sini ya. Nah, kemudian dapat 720, ke bawahnya dari 0 ambil 0. Ya, tadi kan ini udah 0. Dari sini umpamanya. 0, kemudian tarik ke bawahnya dia. Dari sini. Minus 3 dB yang kita hitung tadi. Nah, tampilkan lagi ya, minus 3 dB. Jadi bukan 0 ya, minus 3 dB. Dapat koordinatnya. Antara 720 dengan minus 3 dB. Nih, tambah titik di sini. Ambil sini ya, terus ini kan berarti dari garis ini di 1,5 ke bawah ya. Ini kan nolnya di sini. Sambil kalau ininya kamu ambil 1 berarti 1, 2, 3 di sini nolnya ya. Tiganya di sini. Nolnya ya. 1, 2, 3. Kalau ini karena ini 2, 1,5 berarti 3 kan. 2, 3. Ke atasnya 702. Satu titik. Ambil dari nol ini garis sini, miring dia kan. Nah, idealnya kan di lurus ini. Ini miring turun kan. Dari sini turun. Udah kita buktikan tadi kan. 100 berapa, 10 berapa, 100 berapa, 500. Turun terus kan. Nah, ini dia bukan, kalau digambar kan rata. Rata kan berarti sama. Oke, turun. Ini makanya turun nih sobat ya. Nih, turun. Nah, turun dikit. Ini cuma minus 3 dB dari 0 sampai sini. 2 dekade nih kan. Mau 4 dekade juga minus 3 dB. Makanya ke sini dia masih ini ya. Ini masih 0. Di sini makin turun, minus 3 dB. Nah, dapat satu koordinat ya itunya ya. Miring ini sebenarnya. Tapi kalau digambar orang lurus begini. Itu memudahkan gambar sebenarnya. Kalau kita masukin datanya satu-satu, ya miring seperti ini. Apa? Nah, turunnya sini berapa? Minus 20 dB per dekadenya. Ke kanannya dari frekuensi cut off naik 1 dekade. Dari 720 berarti 7,2 atau 7.200. Sama ini di antara 7 dan 8 lagi tadi. 7.200. Cuman ke bawahnya berapa? Dari minus 3 dB ke bawahnya 20 dB. Bukan dari 20 minus 20 dB, bukan dari 0. Dari minus 3. Berarti dia minus 23. 2 kotak. Sini ya. Nolnya tadi kan. 0, 1, 20, 23. Karena dia hitungnya bukan dari 0, tapi minus 3. Dari 20 dB. Nah, dapat lagi dari sini kan. Baru nih. Nah, inilah. Yang merah inilah respon frekuensinya sesungguhnya. Nah, kalau ada orang gambar lurus gini ya, itu nggak apa, itu memudahkan gambar. Kenyataannya tidak, dia pasti turun. Cuman turunnya sedikit. Yang tajam di sini. Nah, ini satu dekade, ini 2 dekade hanya minus 3 dB. Ini satu dekade minus 20 dB. Kan jauh sekali. Ini katakan dari 1 kita buat sini umpamanya. Ini 3 dekade kan. Dari 1, 10, 100, dari 1 ya. 1, 10, 100. Ini sampai buka sampai kurang ya 4 ya, karena ini 7 ya. 700. Hampir 4 dekade turunnya hanya minus 3 dB. Tapi ini satu dekade minus 23. Nah, ini dia responnya yang merah ya. 720 dengan minus 3, 7,2 kilo dengan minus 23. Jadi bukan 20 ya, karena dia turunnya pada saat min 3 dB. Frekuensi min 3 dB. Orde 1 kebetulan frekuensi cut off-nya sama dengan min 3 dB. Ya udah langsung di sini. Nah, kalau orde 2 nanti cari lagi. Frekuensi min 3 dB-nya bukan frekuensi cut off. Cut off hanya patokan pertama, min 3 dB yang ini turun. Nah, itu dia filter orde 1 RC. 1 ya. Gambarnya seperti ini. Nanti gambar kamu lihat videonya ya, supaya lebih detail. Nah, ini. Nah, sambil ini dulu, saya akan mengingatkan dulu, karena kita beberapa kali libur karena ini ya, karena apa namanya, libur nasional ya. Nah, nanti saya, waktunya kayaknya nggak ada pengganti, nanti akan setiap pertemuan ini saya tambah ya. Nanti yang hadir ya, nanti 2 kali saya masukin ininya, yang hadir. Jadi kalau nggak hadir kamu, ya minggu pertama dengan besok ya, itu 2 kali ruginya. Tapi nanti kita tadi kuliahnya tetap sampai minggu terakhir ya, sampai tanggal 21. Ya. Sampai tanggal 21. Jadi 14 besok masuk, 21 masuk, 25 kita ujian. Tapi kan kita minggu kedua ya, berarti dia nanti bukan tanggal 28 ya, tapi tanggal 4 Februari nanti. Biasanya. Tapi lihat jadwal ya. Jadi selalu tambah. Ini waktunya lebih lama dari biasanya sedikit, karena kita banyak ketinggalan karena libur ya. Libur Natal, libur Tahun Baru.
Nah, kalau umpamanya seperti yang Senin sampai Rabu itu udah pas dia. Cuman dia hanya satu ketundanya karena gara-gara UTS kita nggak masuk kan. Kalau masuk ada minggu tenang. Karena UTS nggak masuk kita ya minggu tenangnya di LTS jadinya ya. Nah, kita kan kena libur. Yang dulu udah berganti gitu kan, kena libur Jumat juga kan. Nah, sekarang kita tambahkan aja waktu. Itu order 1 ya. Nah, sekarang kita order 2 gimana? Order 2. Ya, order 2. Lepas putar RC itu ya, RC order 2. Yang pertama ini lepas putar order 2. Ini bisa kita buat dengan menggandeng 2 buah rangkaian RC tadi. RC gitu ya. Tetapi dengan jika kata dapat 720 kan, 720 ini tujuannya order itu adalah nanti untuk supaya ketajaman ini itu bertambah. Nih ya, ini kan 20 dB. Nanti dia tajam gini 40 dB. Order 3 60 dB gitu ya. Ini kan 40 dB. Nanti 60 dB ke sini dia tajam lagi. Order 4 80 dB. Nanti baru dia mendekati ini. Nah, order 2 saja itu sudah susah nanti itunya ya. Jadi kita tujuannya menambah order itu supaya dia lebih tajam, supaya dekat-dekat minus 3 dB itu tidak lolos. Kalau itu masih ada takut ada yang lolos. Ini bisa kita gandeng dengan 2 buah RC biasa, ya 2 buah. Tetapi, nah frekuensi cut off-nya tidak, frekuensi min 3 dB-nya tidak sama lagi dengan frekuensi cut off. Kalau tadi kan frekuensi min 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off. Nah, ini tadi. FC sama dengan frekuensi min 3 dB. Order 2 tidak. Order 2 frekuensi itunya akan bergeser dia. Itu dalam perhitungan baru ya. Dalam kenyataannya jauh lagi bergeser. Ya. Nah, untuk menguranginya pertama ya, 2 ya. Jadi dia nanti ini N 2 dikali minus 40 dB per dekade. Ini sama. Z-nya sama. Nah, ini juga. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. R1 kali 2 pi R1. Kenapa? Ini yang sama kan diakarkan sama. Sama ini 10 kali 10 diakarkan ya 10 juga kan. Ini juga C diakarkan sama. Tetapi nanti dalam ininya kita bedakan supaya dia pergeserannya lebih sedikit. Jadi R2-nya itu dibuat 10 kali R1. Dan C2-nya dibuat 1/10 kali R1. Jadi dikali 10 dibagi 10 kan sama. 1 juga kan. Tapi dia akan menggeser itu. Nah, kenapa? Karena nanti frekuensi min 3 dB-nya ini adalah FC-nya tadi. Kalau tadi kan langsung F3 dB sama dengan FC kan? Jadi tidak. FC-nya adalah min 3 dB-nya FC dikali akar 2 pangkat per N kurang 1. N-nya order, berarti 2. 2 pangkat setengah kurang 1. 2 pangkat setengah itu 1,4 ya. Kurang 1, 0,4 diakarkan ya di bawah 0 kan? Jadi kalau sesuatu dikali di bawah 1, pasti dia lebih kecil daripada FC-nya kan, 3 dB. Geser dia. Walaupun ini sudah dikali, nanti kita lihatnya di simulasi ya, dikali. Nah, makanya nanti R-nya karena pembagi ya, berarti R-nya diturunkan. Supaya dia FC-nya lebih besar. Supaya apa? F3 dB-nya tetap menjadi 720. Nanti baru kita simulasikan gimana ngitungnya. Nanti ini kan. Jadi ini kita berapa F3 dB-nya harusnya. Jadi adalah FC dibagi ini. Dibagi akar 2 per N kurang 1. Itulah F3 dB-nya yang F3 dB sekian berarti FC-nya lebih besar kan? Lebih besar FC-nya kan? Jadi FC-nya adalah kita dapatkan FC dibagi dengan 2 pangkat per N kurang 1. Dengan syarat, tetap syarat R2 dikali 10 R1, C2 dibagi 10 R1. Tidak, dia juga belum dapat frekuensi. Nah, ini dia. Dia lebih tajam memang, tapi bergeser kurang. Akibatnya apa bergeser? Yang harusnya frekuensi itu masih diterima, ini sudah diblok. Nah, itu dia, masih diblok. Sudah diblok, padahal masih frekuensi. Ini sudah gitu. Ini tajam memang. 40 dB, ini 20 dB. Nah, masih ini dia rugi. Nanti kita rugi-ruginya berapa nanti ya.
nanti kita hitung. Nah, ini kenapa dikali 10 tadi nih? Karena impedansi dinamisnya mengakibatkan kalau digandeng langsung, nilainya akan berkurang, digeser. Kalau ini akibat dari minus 3 dB nih ya. Frekuensi minus 3 dB-nya memang lebih kecil ya. Nah, ini kalau R1, R2-nya persis sama, ini geser lagi ke sini dia. Nah, makanya yang ini dapatnya ini adalah setelah R2-nya 10 kali R1, C2-nya 10 R1. Dalam prakteknya. Dalam teori, dikali 10 bagi 10 hasilnya sama. Ini kali 10 bagi 10, enggak dikali 10, enggak dibagi 10 ya, hasilnya tetap sama. Tapi dalam prakteknya, dia akan bergeser. Kita lihat simulasinya nanti. Nah, ini kami contoh nih, kita gandeng 2 ya. Nah, tapi dulu sebelum kita hitung ininya, nah ininya kan dapat 4,7 tadi kan? 4,7. Nanti kita lihat simulasinya nanti. Nah, ya. Itu simulasinya. Ini aja ya. Kita hitung dulu. Dapat frekuensi ini ya kan? RT1, RT2. Ini kan karena ini dikodatkan, dikalikan kodat dia. Di akar ya sama juga kan? Akarnya 320 sama. XC-nya sama. Nah, ini si R-nya 1 ya, C-nya 1. Kemudian, dikali dari itunya kan? Dikali. Sama, Z-nya sama. Terus 3 dB. Nah, cuma frekuensi 3 dB-nya tidak 720. Dikali ini kan? 2,5 min 1. Nah, ini saya hitung berapa 2,5 min 1. Ya. Ini tidak ada di sini. Kita dulu ya. Dapatnya 0,64 sekian ya. 0,64. Nah, kalau kita bagi tadi, jadi berapa 0,4 tadi ya? 0,64. Jadi 0,64 dapat ini. Nah, supaya dapatnya tetap 720, nah, berapa sebenarnya FC yang frekuensi cut-off yang kita buat? Ini frekuensi 3 dB sini kan? Jadi frekuensi cut-off-nya 720 dibagi 0,64 tadi. Nah, dapatnya, nah, di situ nanti saya tampilkan ya. Dapatnya 1120. 1120. Itu frekuensi cut-off yang kita harapkan supaya frekuensi 3 dB-nya 720. Nah, ya kan ini kan 3 dB yang penting. Kalau tadi kebetulan sama, cut-off 3 dB sama, jadi nggak perlu kita cari cut-off-nya, nggak perlu lagi dinaikkan. Itu mudah langsung ya kan. Jadi ini kita bagi dengan 2,5 dikurangi 1. Kira-kira 0,64 sekian gitu ya. Lebih 0,4 lebih ya. Jadi kalau 0,4 dia nah, itu dia. Itu dia ininya. Nanti ini dulu, kita hitung dulu berapa ini kan. Nah, kan bergeser ya. Geser. Nah, kita lihat simulasinya. Nanti baru kita ubah itunya. Simulasinya ditampil ya. Sebentar. Situasi dulu sebentar ya. Low pass filter order 2. Persis ya. Nah, ini coba 3. Ini aslinya nih. 4,7, 4,7, 47 nano, 47 nano. Kita lihat berapa ininya. Tajam kan?
40 dB. Cuma frekuensinya berapa? Nah, minus 3 dia. Maaf Pak, belum ada tampilannya Pak. Ya, sebentar. Tampilkan ya. Nah, ini hanya 300-an. Benar kurang nih, 200 sekian ya, 200-an. Nih, kalau langsung kita ganda. Kita kali dia. Kan? Jadi ini kan. 3 kurang, ini susah ini ya. Ini 300 kurang nih. Dari 720. Dalam perhitungannya kan 400-an tadi kan. Nah, ini 400 kali itu, ya ini nih. Kita kali 10 ini C1 2-nya 4,7 menjadi ya. Jadi 47. Sedangkan C2-nya 47 nano menjadi 4,7. Ini dikali 10 dibagi 10 kan sama. Dalam hitungan sama. Jadi kalau kamu hitung akar 4,7 dikali 47 dikali 47 nano dikali 4,7 nano itu sama dengan 4,7 4,7 47 47 sama. Karena yang satu dikali 10, yang satu dibagi 10 ya. 10 di seper 10 1. Sama. Cuman kalau di sini dia berbeda. Tadi kan di 300-an ya tadi ya. Ini dia baru dapat dikali 400-an tadi. Nah, ini 400-an tadi ya. 400 berapa tadi? 460-an ya. Apa ya? Itu dia ya. Ini baru, nah ini kalau kita kali 10 bagi, tapi kan masih belum dapat 720 kan. Nah, kalau enggak kita, kalau dalam perhitungan sama ya, ini bagi 10 kali 10 atau enggak dikali dan dibagi, dalam perhitungan sama. Tapi kalau dalam prakteknya dia akan lebih kecil lagi. Makanya impedansi dinamis tadi kan, impedansi dinamis daripada C. Sehingga dia akan bergeser kurang. Nah, ini udah kecil kali, tapi belum dapat. Nah, ini dapatnya berapa? Nah, R-nya harus kita turunkan. Turunnya berapa? Nah, ini hitung-hitungannya saya tampilkan dulu ya. Nanti harus tampilkan ini. Untuk mendapatkan nilai pertama tadi kan ini 720 nih kan, 720 lebih ini kan. 4,7 ini 47. S2-nya sama. Ya. Kali ya. Mesti kali ini. Tapi kalau dia order 2, ini kan order 2, ini sama 47 ya. Frekuensi ininya juga sama ya. Frekuensi 3 dB-nya nih. 3 dB dia ini kan sama ya. 1000 sama. Karena dia 2 pangkat 1 dikurang 1. 2 pangkat 1, 2 dikurang 1, 1 akar 1, 1 dikali 720, 720. Kalau ini tidak. 2 pangkat setengah dikurangi 1, 2 pangkat setengah 1,4 dikurangi 1 dapatnya 0, ini tadi ya. Dikali 7. Nah, kalau ini dia. Nah, dikali 7 ya. 120 ini dapat 130. Berapa dapatnya? Itu. Nanti jauh dapatnya ya. Ini ya. Ini kalau dalam prakteknya ini kan sama ya 4,7. Ini kalau 47 juga sama. Ini kalau kita kali ya, kalau kita kali 10, R2-nya dibagi 10, R1-nya. Kalau tidak dia tidak dapat sebanyak itu. Kurang deh kan, 400-an tadi menjadi 300-an. 0,43 ini tadi kan. Nah, supaya dapat ini yang kita naikkan kan, frekuensi 3 dB-nya yang menjadi 720. Jika frekuensi dB 720, tentu otomatis frekuensi cut off juga akan naik. Nah, kita naikkan menjadi 720. Gimana? Dengan merubah R. R-nya harus apa? Besar lebih kecil? Dikecil dong, karena dia pembagi ya. Kalau lebih besar ya, kata nih, 4,7 tadi ya. Taruh dulu ini aslinya lagi. Ya, sama kan? Saya jadikan 5 kilo aja. Dia akan makin turun. Nah, kan? Ini jadi nanti kita turunkan dari 4,7 tadi umpamanya jadi 4.000 dulu umpamanya kan. Masih sudah dapat nggak?
rumus bisa nanti langsung ya. Rumus itu tadi, akar itu tadi kita bagi FC-nya. Dapat ini frekuensi 3 dB FC-nya. Jadi FC-nya dibagi dengan ini tadi ya. 0,6 akar 2 pangkat setengah kurang 1. 720 dibagi dengan ini dapatnya sekitar segitu. Ini masih naik. Nah, dapat sekitar itu berapa R-nya kan gitu. Dari R-nya lagi kan. R-nya adalah dapat tadi 1200 100 sekian itu dikali dia kan FC dikali 2 dikali P dikali C dapat R-nya. Gitu ya. Nah, ini berarti berapa? Ininya. Kalau dengan itu bisa dihitung ya. Saya hitung aja ini. Didapat di sini ya. Nah, gimana cara mencari ininya? Ini kan dapat tadi frekuensinya berapa kan? 720 dibagi ini kan? Dapat 1000 sekian berapa? Nah, R-nya berapa? Di sini. Kita gunakan yang satu aja ya, 2Pi FC ya, R, karena R-nya sama. 2Pi RC. Ini dapat. 2Pi-nya dapat. Ininya dapat. C-nya tetap. R-nya dapat. Jadi R sama dengan seper hasil F3 di FC dibagi akar 2 pangkat setengah kurang 1 tadi, dikali 2, dikali Pi, dikali C. Dapat R-nya. Nah, ini R-nya sini kalau saya, ini kan sini dapatnya 3.000, ini tadi 3.025 kalau nggak salah ya. Nah, 3.025, nah ini kan tadi ya, juga dapat ininya 1.120 sehingga baru ininya. 120 kan, 120 lagi. Jadi frekuensi akarnya kita geser menjadi 1.120. Supaya frekuensi 3 dB 720. Dengan R-nya 325. Nah, untuk dalam prakteknya tadi, lagi ya, prakteknya tetap dikali 10 bagi 10. 325 ini menjadi 30,25. 4,47 ini menjadi 4,7. Kalau nggak dikali dia tidak dapat. Nanti kita coba. Setelah dapat itunya, tetap dikali 10 kali 10. Lalu dia rata-rata sekitar 700-an. Nggak lewat ya. Nah, kalau nggak kita bagi, ini kita aslinya. Aslinya ya. Kalau dalam perhitungan sama ya, dalam perhitungan udah sama. 3 komanya di sini. Ininya komanya hilang. Kalau dalam perhitungan sama. Ya. Nah, nanti terlalu jauh kita dalam perhitungannya itunya kan. Nah, makanya gunakan simulasi. Ini dia. Bentuk ini kan. Tidak dapat 700 kan? Di bawah 600 malah. Itu deh ya. Coba kalau nggak dibagi. Oh ini salah. Banyak tambah 10. 3025. Nah, lihat. Tadi kok bengkok jadi kan. Karena R-nya berbeda. Ya. Kalau sama. 420. Ya kan? Jauh kan? Gunanya dikali. Nah, dalam perhitungan sama ya, dalam perhitungan sama. Nah, yang satu dikali 10, yang satu dibagi 10, udah pasti dia jadi 1 kan? Kembalikannya. Jadi tetap dikali 10 bagi 10. Setelah kita hitung R-nya dinaikkan berapa supaya frekuensi cut-off. Kalau tidak kita harus merubah semua. Itu kan repot. Merubah R-nya lagi. Nah, sekarang respon frekuensinya gimana? Nah, respon frekuensinya gimana? Berapa tadi? 720. Ini kita naikkan ya. Mau menjadi 1000 berapa tadi? 1120 ya. 120. Kemudian ininya sama ya. Penguatannya 0,7 minus 3000. Nah, ini baru kita buat respon frekuensinya.
Ini dua-duanya saya buat ini ya. Ini yang orde 1, ini yang orde 2-nya ini, yang hijau. Dapatnya berapa? 460 tadi ya. Yang hijau, yang hitam ya. Kalau ini kan yang udah ini ya, dikali. Ini yang dikali 2. Ini yang hijau nih. Kalau nggak dikali ya, kalau nggak dikali dia di bawah 460. 460 nih kalau dikali 10 dibagi 10 ya, 460. Kalau ini di bawah lagi. Jauh kan? Berapa ruginya nih? Di bawah 300-an ya, di bawah 200-an ini, 200-an ya. Kan 250 lah, 260-an ya. Jadi 700 kan? Itu kan hampir 400 lebih kan? Hilang. Nah, kalau kita kali 10 bagi 10 dapatnya 460. 60. Masih rugi 160 kan? 60, 760. Nah, baru ini R-nya kita turunkan supaya frekuensi cut off-nya menjadi 1120 atau frekuensi cut off-nya dibagi dengan akar 2 pangkat 2 pangkat setengah kurang 1. Itu frekuensi cut off-nya. Sehingga dikali dengan akar 2 pangkat itu kan jadi lebih besar ya. Nah, kalau kita kali lagi dengan yang sama dapatnya frekuensi 3 dB-nya 720. Jadi dibagi dia. Cut off-nya yang dibagi ya. Frekuensi cut off yang kita dapat tadi dibagi, dapat segitu. Berapa R-nya yang mendapatkan segitu? Nah, dapatkan itu R-nya kan udah dapat. Frekuensi cut off berapa? 1100 sekian tadi ya. Dikali dengan 2pi, dikali dengan C. Dapatlah R-nya. Tetapi ini R-nya kalau dia dikali 10 bagi 10. Kalau nggak di sini dia. Geser lagi. Kurang lagi dia kan. Sini dia. Jadi ini dapatnya adalah yang C tadi itu adalah yang kuning ya. Ini adalah yang sudah dikali 10 bagi 10 C-nya dengan R-nya 3,025. C sama. Ini bukan frekuensi cut off jadinya dia. Itu ada 2. Kalau 2-nya adalah frekuensi min 3 dB. Di sini kebetulan yang merah ya sama ya. Yang merah min 3 dB dia juga. Cuman ke bawahnya 40 dB per dekade. Karena dia mulai dari min 3, dia minus 43 dB. Ini yang R-nya 3,025 kilo. C-nya R2-nya kali 10. C-nya bagi 10 C2-nya. Kalau ini adalah nilainya yang sudah dikali 10 bagi 10, tetapi R-nya masih sama dengan tadi 4,7 dengan ini yang asli. 4,7 ini tetap 4,7 kali 2 saja. Dapatnya di bawah 300. 360. Ini berapa dia? Yang hanya dikali ya. Ini hanya dikali. Kita berapa ya? Ya 300-an ya. 400-an ya. Ini kali 10. Nah, ini sebelum ini dikali juga di itu kan juga gitu ya. R-nya diubah. Itu caranya deh ya.
Susah emang kalau ordernya makin besar ya, ya. Kita kembali ke responnya tadi ya. Jadi respon frekuensi yang ini, yang kuning ini adalah order 2 dengan C-nya sudah kita ubah, turunkan ya. Sehingga frekuensi cut off-nya bukan 720 tetapi 1000 apa tadi 1120 ya, 1120. Kalau ini masih dia nih, frekuensi cut off-nya masih 720. Cuman R-nya sudah dikali 10, R2-nya ya, R2-nya dikali 10, C2-nya dibagi 10. Ini 47 kita. Jadi ke atasnya, ini dia dari 460, ini jadi 4,6, tadi tetap 710, 7,2. Kuning. Jadi tetap. Kalau yang hijau, arti benar-benar kita gandeng tanpa diapa-apakan. 4,7 dengan 47 langsung. Tidak dikali. Ini komponennya sudah dikali. 10, R2-nya, C2-nya dibagi. Kalau dalam perhitungan sama ya, dikali mau dibagi sama. Nah, ini dia. Biasanya kan ini ruginya kita nih. Ini kalau kita cari, oh ternyata frekuensi cut harus kita naikkan. Nah, kalau nanti high pass filter kebalikannya harus diturunkan malahnya, diturunkan, ini naikkan. Dalam itunya, dalam hitungannya, ya rumus ini digunakan ya. Jadi, supaya besar ya kita bagi, jangan dikali. Kita kali deh, tapi untuk menghitungnya ya, akhirnya segini deh kan, kita kali. Nah, berapa nih sebenarnya F3dB-nya yang dibutuhkan? Itu kita bagi ini yang kita bagi dengan ini kan, dapatnya 1120 tadi kan. Jadi frekuensi cut off-nya ya sama ini kan. Dibagi katakan ini A, dibagi A, yang kali A kan 1/10. Ini frekuensi cut off 3 dB-nya. Coba frekuensi cut off-nya sudah bergeser. Jadi 1100 sekian tadi ya. Ini order 2. Nah, kalau order 3 gitu lagi. Geser lagi. Nah, kemudian untuk order 2, RLC juga bisa digunakan dengan rangkaian RLC. Jadi langsung dia, karena ada dua komponen reaktifnya antara L dan C, cuman masalahnya nih L. Oh, tadi kan di sini juga C ya, C yang mengakibatkan ini tadi pergeseran. Sehingga nanti dikali 2, dikali 10 bagi 10, masih belum juga frekuensi cut off-nya kita hitung dengan cara ini. Jadi, oh cut off-nya sebenarnya bukan 700, tapi 710 dibagi. Ya, kasih 3 dB tetap segini kan. Nah, kalau sekian, tentu R-nya berbeda dong. Kalau ini kan dengan R sekian, R berbeda. Nah, kita dapat R ya ini tadi. Nah, hasil 720 dibagi ini tadi, kan? Dikali dengan 2, dikali dengan P, dikali dengan C. C-nya 47 kan. 47 nano dikali 2, dikali 3,14, dikali hasil FC dibagi itu tadi, itulah R. Itulah R. Dapat R-nya, nah baru di rangkaian dapat R yang tadi kan ini kan tetap ini dibagi 10 ya. Ini dapat yang baru, ini dikali 10. Baru dia dapat 3 dB-nya sini, minus 3 dB. Jadi kita filter kita sama. Ini ada lagi dengan RLC sama karena dua. Yang masalah ini L-nya nanti. Kita mengharapkan pada saat cut off tadi, ini osilasinya turun. Ini dia bisa berosilasi naik karena resiko tingginya bisa di sini naik dia malah. Sehingga kalau dia naik pada arah jatuh dia naik sehingga nanti akan bergeser. Bergeser ke sini. Kalau ini dia bergeser kurang ya, kalau ini lebih. Kalau ini dia kurang frekuensi yang diharapkan segini, ini udah ditutup. Nah, kalau dengan AC bisa lebih. Sehingga nanti L-nya harus dihitung. Jadi 2 dia di sini nih.
L dan C-nya harus dihitung ulang supaya frekuensinya tetap. Jadi R-nya ditetapkan. Sini R-nya ditetapkan. Karena L yang berubah ya. Kalau L dengan C-nya tetap, ini susah. R itu batas itunya ya. Karena makin turun kan harus kurang ini. Sehingga C-nya yang lebih mudah. Nah, ini contohnya. L, R, C. Frekuensi akselerasinya, atau frekuensi tertingginya nih, off-nya nanti ya. Ini adalah sama 2 seper 2pi akar LC. Tapi kan RC ya, ini akar LC. Nah, ini dia riaknya. Kita mengharapkan Q ini 0,707. Supaya pada saat frekuensi ini dapat dia turun 0,7 Q-nya. Tapi tidak semuanya dapat. Frekuensi sudah dapat. Kita mau 1 kilo, dapat 1 kilo. Tetapi dia Q-nya ini kan harus kita ubah. Yang dirubah apa ini dua-duanya? Supaya apa? Cara mengubah dari sini. Ini 0,07 kita harapkan 0,7. R-nya kita tetapkan supaya jangan semua berubah. Kalau R dirubah ini berubah, banyak yang dihitung. Jadi ini udah R-nya tetap. Katakan tadi R-nya berapa? Tetap. Jadi kita 0,7 dikali ini SL berarti kan SL-nya dapatnya adalah R dibagi 0,707. Dapat SL. Dapat SL, ini kan SL berarti dapat L kan, berarti SL sama dengan L sama dengan SL yang kita hitung tadi dibagi dengan 2pi dibagi dengan 2 kali pi kali frekuensi oscilasi tadi. Dapat L-nya. Nah, SL adalah 2pi FL ya. Kalau C tadi, XC adalah seper 2 ya. Dapat L. Itu cara cepatnya. Nah, kalau tidak ya terpaksa kita coba-coba. Nah, ini cara coba-coba nih yang di sini. Cara coba-coba. Nah, harusnya langsung nih untuk ini tertentu dulu ya, ini kan frekuensinya. Dapat frekuensi berapa nih? Kita tetapkan dulu L-nya. R-nya. Sama nanti C. Karena L yang mengakibatkan kan. R-nya tetapkan. Dapatkan di sini dapat SL. Dapat L. L kan dapat L. Nah, frekuensi kita harapkan di sini kan dapat C. Ini R ini tetapkan R. Dan kan Q-nya yang diharapkan kan, yang diharapkan adalah dia-nya 0,707. Nah, ini dapat 0,707. R-nya kita tetapkan dapat SL. SL masukkan di sini dapat L. L dapat sini kan, L dapat Q diketahui, jadi diketahui F yang kita harapkan kan dapat kan, tinggal C. Nah, ini kan kali silang lah kan, C kan. Ini kan akar LC 2pi, ini naik ke atas kan. Ini kita kodratkan. Kita dikodratkan nanti ini terkodrat, ini kodrat, kodrat ini akan keluar kan. Oke. Ini kodratkan. Ini kan kali ini. F0 dikali 2pi akar LC sama dengan 1. Kita mencari C-nya, L-nya belum keluar kan. Nah, akar LC sama dengan seper F0 dibagi dengan seper F0 dikali 2 di MC. Supaya karena ini akar, kita bagi, kita pangkat. Kiri dipangkat. Seper 2pi F0 ini dipangkatkan. Ini 2 pangkat. Sehingga pangkat dengan akar jadi bilang LC sama dengan seper 2pi F0 kuadrat. Ya kan? Nah, hitung dulu ininya berapa. Udah semua kan F0 ini dapat, kan dikuadratkan dapat, sehingga nanti nilainya C-nya sama dengan yang hasil perhitungan tadi kita bagi dengan nilai L yang kita dapatkan. Dapat C. Nah, seperti itu urutannya ya. Dari sini R harus ditentukan dulu R kita berapa. Nah, ini udah diketahui ini yang mau kita tuju. Nah, kalau ini coba-coba nih. Pertama ini dapat frekuensinya. Nah, langsung saya inikan ya perhitungan. Dia sistem coba nih ya. Nah, dalam perhitungan kita kan nggak mungkin coba-coba, kelamaan kan? Nah, ini dia. Itu ini dapat, biasanya berapa? Seper 2pi akar LC. 2pi akar LC 9,55, kemudian di 2,65, ininya 600 ohm ya. Ini nggak dipakai di sini. Dapat 1 kilo. Dapat frekuensi 1 kilo. Kita mengharap 1 kilo tadi udah, seperti yang tadi. Ini 1 kilo. Ini kan belum diketahui L, belum diketahui C, belum diketahui. Nah, di sini kita dapat mengetahui besarnya SL. Jika ini 600 ohm kan, 600 ohm. Ini dapat
707, dapat SL. SL masukin sini dapat L. Ini dapat L ini dapat C. Berarti sebenarnya ini coba-coba dapat 1 kilo. Berarti dapat. Cuman riaknya malah 10. Jadi nanti dia Ki dalam bibi ini belum masih kurang. Ki dalam bibi penguatan ya, Ki dalam bibi. Ini sama dengan 20 log Ki. Sama dengan 20 log 10. Log 10 itu adalah 1. Kali 20 dapatnya adalah 20 dB. Kita mengharapkan dia itu minus 3 dB, tetapi jadinya minus ininya 20 naik ke atas malah. Sehingga nanti frekuensinya akan bergeser. Yang kita harapkan di sini dia, ini 1 kilo kan, 1 kilo turun, ini 40 dB per dekade, ini dia malah naik, itu bergeser dia nih. Nanti di simulasi, di respon frekuensi akan lebih jelas kita panjang naiknya. Jadi ya, naik ini. Sehingga dia frekuensi yang diloloskan bukan 1 kilo, tapi lebih dari 1 kilo. Nah, beda dengan RC-OD2 tadi kan, dia kurang, kalau ini dia lebih, karena lebih lihat. Nah, makanya ini kita hitung tadi, ini harus 0,07, L-nya SL-nya sekian, berarti L-nya sekian nih. Nah, C-nya sekian nih untuk 1 kilo gitu ya. Kemudian ini diturunkan. Bagi yang sama ya, bagi sama. 47 dengan ini diturunkan. Ininya dinaikkan ya, dan 9 kali 6 lah ya, kali 6. Ini dibagi 6. Harus sama ya. Kalau ini kali 6 ini dibagi 3, ini nggak dapat 1 kilo. Sama. Pokoknya ini kita kali 10, ini bagi 10. Bagi 5, ini kali 5. Ya, dia tetap sama. Karena dia akar LC tadi kan. L-nya dinaikkan 10, L dinaikkan 10, C-nya turun 10, 1 kilo juga. Tapi kalau ini naikkan 5, ini turunnya 3, ya nggak sama. Nah, ini sama ya. Karena kali 6 nih. 6 ini bagus. Dapatnya sama 1 kilo. Nah, kalau pembaginya berbeda, kali berbeda, nah, 1 kilonya nggak dapat. Ini pasti kok ada koma ya, nggak persis ya. Riaknya dapatnya masih 2. Nah, 2 dia kita dalam bijinya berapa? Ini 2 ya. Dapat 6 ya. 6 biji. 0, sekian ya. Masih riak, kita maunya minus kan? 1 lah paling enggak, tapi dia minus 70% ya. Turunin lagi. 135 ini dari 45 ya. Kira-kira dinaikkan 3 kali lah ya. 3 kali. Ini diturunkan 3 kali. Nah, baru dia dapat 0,5. Nah, padahal ini yang kita cari kan. Dapat 3 kali kerja gitu kan. Nah, kerja. Dia baru minus 3 dB. 0,707. Nah, ini baru minus 3 dB. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, dalam perhitungan bukan seperti itu kalau kita sebagai alat teknik ya. Itu sistem coba-coba. Ya kalau pas ini kan, ininya kalau nggak seperti ini ya, 1 kilo ininya. Nah, harus kita balik. Kita balik ini tadi kan. Ini udah pasti nih. Maunya kita itu, Q-nya itu 0,707. R harus tetap dulu ya. Katakan R-nya 600 tadi dah. 600 dikali 0, apa? 600 dibagi 0,707. Ya. Nah, dapat. Kemudian dipindahin ke sini. SL-nya dapat. Ininya diketahui, F diketahui. F yang kita cari ya, F0 ini. 1 kilo atau 2 kilo. Nah, dapat L-nya. Kita masuk sini kan. C-nya nggak ada. Ini dapat, ini dapat, C-nya nggak ada. Baru dia tulis ulang. Baru dikuadratkan supaya keluar LC-nya. Karena dia 2, kalau langsung L-nya dikeluar itu lebih enak kan. Lebih enak.
itu kan dia LC. Atau bisa saja kan dapat L-nya akar sekian itu berapa. Nah, keluar itu kan. Akar 2 mili Henry, kan akar 2 mili berapa keluar. Dapat LC dari akar. LC dia akarnya di sini, dapat akar sekian, kita kodratkan, hasilnya ini juga kodrat. Dapat itu. Langsung dapat. Nah, ini respon frekuensinya. Ini dapat. Ini kalau ini sistem coba-coba. Nah, kalau kita kan harusnya ini, yang terakhir ini cari kan. Nah, ini dapat R-nya. Ya kan? Ini 0,07. Ya kan? Ini kan 2pi F L kan 0,07 dapat. Dicari di sini juga bisa. 0,07 ini 2pi-nya, ini adalah 1 kilo. Nah, ini nggak ditahu ini kan? L kan ini tidak diketahui. L ini tidak diketahui. Ini tadi kan? Tidak terjadi. Nah, sama. Karena SL itu rasa 2pi FL. 2pi FL. Langsung ini juga bisa langsung dia. 2pi FL. Ini kan SL. SL itu adalah 2pi FL. Jadi dia 2pi F-nya diketahui, L-nya dapat. Langsung. Atau SL dulu dapat, masuk ke sini sama. Nah, ya anggapannya di sini dia. Nah, ini kita lihat kan ini aja dulu ya. Simulasinya dulu. Baru nanti respon frekuensi. L order 2 ya. Order 2 hanya LC. Jadi ini sistem coba-coba. Ini nggak boleh kalau kita harus menghitung. Coba-coba itu banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya. Nah, seperti tadi juga. Dia udah frekuensi cut off-nya itu kita bagi dengan akar 2 pangkat setengah kurang 1. Nah, itulah frekuensi 3 dB cut off-nya. Nah, untuk frekuensi cut off sekian, nah, berapa? Dapat kan dia RC-nya kan? Frekuensinya dapat. Kemudian C-nya kita tetapkan ya. R-nya berapa? RC yang tetap ya. R. Nah, kemudian supaya dia tidak berkurang juga, baru kita kali 10 bagi 10. Tapi itu untuk C yang itu agak susah itu satu komponen ya. Biasanya dia seri paralel baru dapat nilainya. Karena jumlah C itu tetap R juga. Koma sekian itu tuh belum tentu dapat yang kita coba tadi itu ya. Ini tadi namanya. 30, ini belum tentu ada. Tapi dia harus seri. Atau ada juga seri paralel. Gitu ya. Apalagi C. Ya, belum tentu dapat. Jadi seri paralel isinya baru ekivalennya ya. Ini dapat bagi 10-nya belum tentu dapat. Nah, ini dia yang pertama tadi. Yang 9,55 ini sama-sama 1 kilo. 1 kilo. Nah, ini kan naik dia. Ini 3 dB-nya kan 20 tadi kan. Ininya tuh 1 kilonya itu harusnya 3 dB kita harapkan ya. Nah, dia malah kan dia 20 dB tadi ya. Lebih dari 20 ya. Kita maunya 3. Nah, kita turunkan C-nya dan naikkan ininya dengan pengali pembagian sama ya. Kalau dikali 10, dibagi 10. Supaya frekuensinya tetap. Kan? Kalau kita kali 10 kan 95. Ini kan? Langsung 95. Ini dibagi 10, ini 2,6 ya. Mikro. Jadi dibagi 10, 265 mikro atau 0,26 mikro atau 265 nano kan? Dapatnya berapa? Tapi frekuensinya sama, cuman riaknya yang berbeda. Nah, yang kedua udah turun. Ya, coba cara praktek nggak boleh.
1 kilo tadi dia yang di atasnya itu adalah di atas ini ya, ini kelebihan 16, tapi lebih besar dari 16. 1 kilo ini nah, 5 dB lebih ya, positif. Ini yang terakhir, nah, yang kita ini kan, nah, baru dia kelihatan kan gambar turun deh, itu dia mesti naik. Kayaknya ini naik dari sini ya, makanya gambar di sini nggak kelihatan, bukan di sini langsung naik seperti gambar ini kan untuk membaguskan gambar doang. Ini mulai dari sini udah naik. Nah, di sini juga. Di sini udah mulai, bukan naiknya mulai di sini, ini di sini udah mulai. Nah, makanya gambar yang sebenarnya yang simulasi ini, ya kan? Ini nggak kelihatan kan, karena sini udah naik, ini juga langsung naik tinggi kan. Nah, sini dia turun, ini sini turun sebenarnya, ini kan sama kebetulan ya, ini udah turun, ini nol kan, jadi nol, ini nanti, nah, ini masih harus dia mulai turun. Nah, itu kan, mulai turun kan, artinya dari sini udah mulai turun. Dari 1 kilo aja. Ini dengan situ coba-coba dibagi 10 dulu, bagi 3 dulu, bagi 5, bagi lagi. Itu tidak efektif dalam perhitungan. Harusnya kita langsung tahu, nah, di mana? Nah, dari bawah. Nah, seperti yang kemarin, waktu ujian kan juga seperti itu saya buatkan, bukan kita menghitung ininya berapa. Sebenarnya kan itu yang sebenarnya. Kita yang mencari itu frekuensinya. Dengan frekuensi sekian, saya maunya frekuensi 1 kilo. Ya. Saya maunya frekuensi 1 kilo. 1 kilo. Berapa ini? Jadi ini saya cari dulu. Karena tadi menyebabkan riak. Berapa? Kita maunya berapa riak? Kalau dB-nya 0, minus 3. Minus 3 itu berapa? 0,707. Itu R-nya kita tetapkan. Oh, R 1 kilo, udah. 1 kilo dibagi 0,707. Dapat SL. SL ini sini kan. 2 dikali, ini pokoknya kita mau 1 kilo tadi ya. 1 kilo dikali 3,8 dikali 2. Kan? Ini SL kan. Ini L kan. Adalah SL dibagi, hasil SL tadi dibagi dengan 2. Dapat. Atau langsung di sininya tadi. R, ini ya kan. R itu kali ini. 0,7 dikali dengan R-nya kan. 0,7 dikali L-nya kan. R dibagi dengan 2pi dikali 2 kali pi kali frekuensi. R kan sama dengan R dibagi 2pi F. F-nya 1 kilo. 3,14. 2. 1 kilo tadi R dibagi. Dapatlah R. L, nah sini. Ini besar kan, diakarkan dulu boleh. Tapi nanti pembulatan dia kalau diakarkan. Kalau dengan rumus nanti kan pembulatannya lebih sedikit. Kalau diakarkan pasti bulat kan, pembulatan nanti kan. Nah, keluar dia dapat ya, keluar LC. Kita diketahui dapat sih. Nah, ini kan dia secara apa namanya coba-coba. Coba dulu. Oh ini dengan frekuensi yang sama, kan? Nah, frekuensi sama ini 9,5 menjadi 47 ya kira-kira ya 6 kali lah 9, 45 ya 9,5 47. Nah, ini dikali kan dibagi nano deh kan jadi mikro kan lagi. Oh ternyata belum juga diturunkan lagi. Kalau dia udah lebih dari ini nanti ini 1 kilo kebetulan pasti ininya ya karena kita tahu ininya lebih kita turunkan lagi. Nah itu kan repot. Ini kebetulan udah ditumor kali-kali dia ini hasil seleksi ini. Nah kalau kita hitung seperti tadi nggak ada kita seleksi langsung dapat L dapat C udah pasti. Ya pasti R-nya ditetapkan dulu. Ya R-nya karena kalau R-nya ditetapkan R-nya juga berubah juga tiganya nggak bisa. Yang pasti yang ditahui hanya Q sama F0 nggak bisa. Ini R juga harus udah R-nya kita tetapkan 1 kilo atau 500 ohm atau 10 kilo terserah itunya besarnya ya. Nanti dia juga akan pengaruh nanti. Apa enggak? Kalau R terbesar, kenapa S-nya kecil nggak? Nggak bisa. Jadi R-nya dibuat aja yang 1 kiloan ya. 500 sampai 1 kiloan.
supaya L-nya dapat. Karena nanti tidak semua L, kecuali kita gulung sendiri. C-nya juga bisa diparalel terlalu panjang. Kan? Dalam perhitungan dapat. Dalam simulasi dapat. Kalau simulasi kan nilainya bisa disesuaikan. Tapi dalam prakteknya komponen tersebut nggak ada, terpaksa dibuat seri paralel. Nah, panjang jadinya dia kan. Kita mau itu seri saja yang tidak punya L kurang. Ya, kita seri dengan dia kelebihan yang adanya yang paling minimum sekian, dan kita paralel supaya dia tidak turun. Itu juga dan kalau C dia sama dengan R ya. Kalau L itu kan dia di seri dia nambah, di paralel dia berkurang. Kalau C kebalikannya, di seri dia malah kurang, di paralel dia nambah. Dia kayak kebalikan dari R. L dengan R sama. Nah, itu nanti kita masuk ke yang lain. Nah, kalau kita membuat order yang lebih tinggi, order yang lebih tinggi, dia tidak bisa langsung dengan ini. Kalau tadi kan tinggal kita geser itunya kan, versinya. Ini juga, namanya order 2 udah dapat tadi. Ini dia untuk order 6. Berarti 6 dikali 20, 120 dB per dekade, sangat tajam. Cuman kita mencari komponennya berbeda-beda setiap tingkat. Pertama, frekuensi cut off-nya adalah 350 Hz. Untuk 1 kilo nih ya, 1 kilo ya, 1 kilo nih. Ujungnya 1 kilo. Dengan key-nya hampir sama dengan 707 tadi, lebih besar dikit ya. Tingkat 2-nya dinaikkan frekuensinya. Key-nya juga naik atas dia. 3 juga naik lagi hampir 1 kilo. Dengan key-nya baru dia akan roll off gitu. Ini udah frequency set order tinggi. Ini udah dihitung nih ya. Kenapa dapat segini? Ini udah dihitung. Panjang ini kita kalau dihitung satu. Untuk 1 kilo ini. Kalau 2 kilo ya tinggal dikali ininya kan. Kali 2. Ini buat cara teknik tadi 3 kali. Cuman ininya berarti ini proses ini berarti kan C dengan L berbeda kan? R tetap ya, ini kan R-nya sama. R-nya kan tidak ada R1, R2 ini C baru. C1, C2, C3 berarti ini berbeda semua. Kenapa? Frekuensi key-nya berbeda, otomatis R-nya berbeda. Dengan 2,2 dengan R yang sama ya. R yang sama tentu L-nya ini berbeda. L berbeda ada basis C-nya berbeda. Ini juga berbeda. Berbeda. Sekarang berbeda. Pasti L3, L2, L1 berbeda, C2, C1, C2. Yang sama hanya, yang satu yang tetap karena di satu R. Ini baru kita dapatkan nanti dia 120 dB. Nah, ini dia order banyak. Nah, filter itu memang susah kalau order tinggi. Makanya kalau komponen nggak terlalu sensitif, orang pada saat order 2 cukup. Tapi kalau dia sangat sensitif, berbeda frekuensi itu ya, itu sama dia untuk hal yang sensitif ya frekuensinya, seperti untuk umpamanya kita mencari mengangkat frekuensi tertentu ya, itu kan range-nya harus rendah, kalau nggak lompat dia kan, frekuensi ini nggak dapat itu lompat, sehingga dia nanti yang dicari nggak ketemu, padahal di antara itu ternyata dia harus selektif, responnya sangat halus gitu ya, halus, nggak lompat. Tapi kalau frekuensi yang diketahui itu tidak perlu, makanya tidak banyak filter yang pengaruh order tinggi. Nah, itu alat-alat yang sangat sensitif ya. Ininya itu sangat sensitif lah ya, frekuensinya dicari. Kalau dia lompat kan, lompat dia nanti. Kalau frekuensi ini langsung frekuensi sekian, karena di antaranya masih ada. Nah, ini kita ini ya. Nanti kita baru ininya high pass filter ya. High pass filter itu adalah ini dalam 9 ya. Adalah kebalikannya ya. Kebalikan dari yang tadi. Kalau order ininya komponennya kalau tadi dia RC dulu RC kalau RC ya, kemudian dia CR. Kalau order 2 dia tadi frekuensi 3 dB, min 3 dB-nya dikali 2 akar 2 per n plus 1 dia akan dibagi dengan
Ya, kalau tadi dia mengurangi, ini dia juga geser ke kiri ya. Kalau RC tadi geser ke kiri, ini dia geser ke kanan. Sama dia seperti RLC, gitu. Karena itu low kan. RLC ini susah. Banyak orang frekuensinya, cuma dia berbeda kan frekuensinya juga butuh rakyat RLC. Ini nanti kita ini kan sama ya, order 1, order 2, lalu kita masuk ke filter band pass. Nah, nanti kalau apa seandainya ada yang masih kurang itunya, nanti saya kirimkan itunya video yang kelas pagi ya ke Google Classroom. Ini kita coba dulu sampai seberapa dapatnya ya. Kelas pagi kan tidak ada halangan, tidak ada libur. Oke, kalau ini kita sampai di mana kekurangannya nanti saya kirimkan aja videonya untuk yang terakhir aja paling itu ya, yang terakhir. Paling 1 kali pertemuan. Nah, sampai di situ kita kuliah kita hari ini, nanti kita lanjutkan lagi di depan. Jadi kita tidak perlu ganti itunya ya, waktunya aja kita tambah. Di kampus kan paling 1 jam lebih ya ininya ya, settingan ininya. Karena untuk online ini memang nggak bisa terlalu panjang seperti tatap muka ya. Itu kita ini karena kurang waktunya ya, karena pada ganti waktu libur ya. Jadi kalau Sabtu itu terlalu banyak kan. Jadi kalau Natal hari Jumat Sabtu itu salah satu juga gitu kan. Apalagi ITS kita mau masuk nggak bisa diisi tuh absennya, cuma kan 3 sebenarnya, kalau 2 aja lebih cepat dengan ITS. Nah, di sini ya kita coba-coba dulu dan menggambarkan respon frekuensi, maka ambil kertas semilok ya yang saya kirimkan di Google Classroom juga ada. Jangan mau manual. Nanti gunanya apa nanti? Kita lihat waktu band pass itu ketahuan. Kalau linear dia pasti tengah-tengah kan? Salah nanti frekuensi. Nah, kita tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.